Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Sohada dengan NIM 2455201. Kini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari tugas saya untuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah pemrograman mobile. Pada studi kasus kali ini adalah aplikasi ini merupakan pengembangan lanjutan dari proyek sebelumnya, yaitu aplikasi login dan register yang telah saya buat. Pada UTS ini, saya diminta untuk menambahkan fitur baru berupa pendaftaran seminar mahasiswa ke dalam proyek tersebut. Dengan demikian, aplikasi yang setelah saya buat sekarang memiliki alur user melakukan login atau register. Setelah melakukan login, masuk ke fitur pendaftaran seminar. Nah, untuk di halaman login ini, sesuai dengan ketentuan soal, saya menggunakan sistem autentikasi sederhana secara hardcore dengan username dan password. Saya juga menggunakan image view dengan background gelombang yang dapat dari sini backgroundnya, dan juga text input layout dari material design agar tampilan terlihat modern dan tidak polos. Dan di sini juga saya mendapatkan icon orang dan juga kunci, person dan juga log. Pada halaman login juga saya mendapatkan validasi. Nah, di sini validasi kode ini. Kalau si user menginput username-nya admin dan passwordnya admin123, maka berhasil. Muncul alert login berhasil. Kalau username atau password salah, maka di sini ada username atau password salah. Saya tunjukkan terlebih dahulu. Ini misalnya admin. Di sini kita salahkan dulu, terus kita pencet login, maka akan muncul alert username atau password salah. Kalau kita menginput data yang benar, login berhasil dan beralih ke Belanda. Setelah login berhasil, user diarahkan ke halaman utama atau beranda ini. Halaman ini berfungsi sebagai beranda yang menampilkan judul aplikasi seminar, registration app, dan sebuah tombol besar bertema material design untuk mengarahkan user ke fitur utama, yaitu pendaftaran seminar. Jadi setelah kita mencet daftar seminar, maka akan beralih ke form pendaftaran. Pada form pendaftaran ini, user akan diminta untuk menginput data diri lengkap. Saya menggunakan text input, edit text untuk input teks, radio rope untuk memilih jenis kelamin, dan sebuah spinner untuk memilih judul seminar yang telah saya input secara manual di Kotlin ini. Di bagian bawah juga terdapat checkbox persetujuan yang wajib dicentang. Nah, untuk daftar seminarnya sesuai dengan soal minimal 5, dan juga spinner dalam item, dan mendapatkan juga beberapa validasi yang diantaranya adalah contohnya email, nama juga bisa sih. Kalau namanya tidak diisi atau kosong, maka akan muncul nama wajib diisi. Nah, kalau emailnya ini harus menginput atau mengandung @ karena jika tidak, aplikasi ini akan memunculkan email harus ada alertnya. Nah, kalau sudah ada @-nya di sini, maka berhasil. Untuk nomor telepon ini, si user ini wajib menginput awalan angkanya di 08.
Kalau awalnya tidak 08 maka akan muncul ayat harus diawali 08. Maka dari itu si user harus 0808 dan juga panjang dari nomor teleponnya minimal 10 dan maksimal 13 digit. Terus memilih jenis kelamin, terus memilih seminar, dan di sini juga menambahkan checkbox yang berfungsi sebagai apabila user keliru dengan inputan form pendaftarannya, maka si user bisa mengedit lagi. Nah, centang persetujuan terlebih dahulu. Nah, kalau si user sudah mencentang ini berarti inputannya sudah benar. Dan ada inputan satu lagi, setelah dicentang maka akan konfirmasi lagi untuk meyakinkan user bahwa inputannya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau tidak, maka user bisa mengedit lagi. Kalau dipencet ya, maka akan ke tampilan hasil atau result. Nah, di result ini, oh ya, untuk codingannya. Nah, yang untuk checkbox tadi ini, kalau si user setuju harus mencentang terlebih dahulu. Kalau tidak, form pendaftaran untuk mengedit seperti nama, email, telepon, dan lain-lain. Setelah itu, setelah dicentang, maka akan muncul lagi konfirmasi. Kalau si user sudah mengisi datanya dengan benar, maka akan menampilkan halaman ini hasil, dimana di halaman hasil ini ada tampilan nama, email, nomor telepon, seminar, dan juga gender, jenis kelamin. Setelah itu, kalau tidak, berarti ya si usernya bisa input lagi. Nah, di halaman result ini sesuai dengan tadi akan menampilkan nama, email, nomor HP, jenis kelamin, dan seminar. Setelah itu di sini juga semua data yang telah diinput ada ditampilkan kembali di dalam sebuah material card view. Saya juga menambahkan penambahan pesan sukses, pendaftaran selesai, pendaftaran berhasil, dan sebuah tombol untuk kembali ke halaman utama dengan flag clear top agar tumpukan activity menjadi rapi. Flag activity clear top berfungsi untuk ketika mengklik kembali ke home, maka si aplikasinya kembali ke home. Nah, mungkin cukup sekian saja dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.